Tadi waktu dibilang jangan cuma duduk doang, sangka saya disuruh push up. Kalau disuruh push up saya saja mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa. Para hadirin yang saya hormati, Ustaz Jamal. Ustaz Jamal ini di Tarim guru saya, termasuk senior kita di Tarim. Saya belajar baca beberapa kitab sama Ustaz Jamal. Masya Allah ya bakhtukum, berada di antara antum guru yang ikhlas ngajar tetangga, mudah-mudahan jadi keberkahan buat amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita diberi banyak sekali nikmat pada malam hari ini. Kalau kita jabarkan, pertama kita diberi nikmat sehat, yang mana beberapa saudara kita berada di rumah sakit, beberapa ada yang kena corona, beberapa ada yang kena penyakit ini, penyakit itu. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul di sini bersama orang-orang soleh, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kumpulnya juga kumpul menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar sekali yang kita terima pada malam hari ini. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad SAW ada bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti ilmu, meniti jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya baginya untuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita di sini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, kucuran darahnya, tumpahan keringatnya, perasan otaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan nikmat yang sangat besar yang kita rasakan pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Kalau bukan karena perjuangan beliau, kalau bukan karena tumpahan darah beliau, dicaci, dimaki, dihina, ditendang, dipukul, demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala, demi sampainya Islam pada saat ini, kita nikmati yang kita rasakan nikmat yang sangat besar sekali. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membebaskan kita dari perbudakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi di bawah kita. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi makhluk mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan perbudakan, dibebaskan kita dari kezaliman berkat Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian nih umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di antara umat manusia. Kita dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Disebutkan di dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf. Kita beramar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Sebelum kita mengajak orang kepada kebaikan, ajak diri kita sendiri dulu untuk datang kepada kebaikan, untuk membiasakan diri kepada kebaikan. Baru setelah itu kita ajak keluarga kita kepada kebaikan. Setelah kita ajak keluarga kita kepada kebaikan, kita ajak teman terdekat kita kepada kebaikan. Terus menerus seperti itu sehingga kebaikan menyebar di muka bumi ini, menjadi pahala jariah buat kita semua. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Syarat pertama supaya kita bisa dimasukkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya umat, syarat pertama apa? Beramal, mengajak orang kepada kebaikan. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa tidak pantas
mengajak orang kepada kebaikan. Kadang kepikir oleh kita, aduh saya juga masih dosa, masa sih saya ngajakin orang kepada kebaikan. Kalau semua orang merasa baik, kalau kita justru udah merasa pantas, udah merasa nggak punya dosa, justru kita tidak layak ngajak orang kepada kebaikan. Jadi semua orang pasti punya dosa, jadi sebagaimanapun kondisi kita, kita ajak orang kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kepada kemungkaran. Syarat kedua, kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah kita mencegah orang lain dari kemungkaran, mencegah diri kita sendiri dari kemungkaran. Saat kita melihat kemungkaran di hadapan kita, kita cegah dengan power kita. Dilihat dengan tangan kita, maksudnya dengan power kita. Kita jabatannya sebagai apa di sini? Sebagai guru, mencegah muridnya. Sebagai Pak RT, mencegah warganya. Sebagai ustadz, mencegah muridnya. Sebagai lurah, mencegah warganya. Terus menerus, sebesar atau sekecil apapun kekuasaan yang kita punya, kita bertanggung jawab mencegah orang dari kemungkaran, dan bertanggung jawab kita mengajak orang kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sini muncul pertanyaan, apa makna iman? Apakah cukup iman hanya sekedar percaya? Cukup. Apakah cukup iman hanya sekedar percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita? Iman bisa sempurna kalau kita menyadari pilar-pilar keimanan. Pilar keimanan yang pertama adalah ilmu. Tanpa ilmu kita belum sempurna imannya. Pertama yang harus dibangun untuk kita bisa punya keimanan adalah ilmu. Itulah gunanya kita datang ke majelis ilmu. Itulah gunanya kita belajar sama orang, supaya kita punya pilar keimanan agar iman kita semakin kokoh. Kadang ada orang percaya ini bahaya itu, tanda ini menyebabkan bahaya itu belum disebut iman namanya, ada ilmu di situ. Jadi pertama iman, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita sebagai umat Islam, kita gampang saja untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang sangat jelas, panduan yang sangat, itu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita mau mendapatkan kebenaran, jika kita mau mendapatkan ilmu sehingga kokoh keimanan kita, dekati diri kita dengan Al-Qur'an. Sekarang tanya diri kita, seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Sudahkah kita membaca Al-Qur'an 1 juz aja setiap hari? 1 juz? Sudah? Atau nggak usah 1 juz deh, setengah juz aja 1 hari. Setengah juz itu kalau antum berarti berapa? 10 menit lah ya, 10 sampai 15 menit. Sudah belum? Atau nggak usah setengah juz, 5 halaman deh, cukup 5 halaman. Setiap habis sholat 1 halaman. Sudah belum kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Atau kalau nggak bisa 5 halaman, 1 halaman saja. Atau kalau nggak bisa 1 halaman, liatin aja deh Qur'annya. Liatin covernya tuh, liatin. Udah belum? Tiap hari ngeliatin cover Quran. Atau jangan-jangan Al-Qur'annya ditaruh di atas lemari dan berdebu. Ya, niatnya mau memuliakan Al-Qur'an, Al-Qur'annya ditaruh di atas lemari, tapi Al-Qur'annya dibiarkan berdebu dan tidak kita baca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Diliatin Al-Qur'annya sambil tanya pada diri kita, dosa apa yang menghalangi kita sehingga kita jauh dari Al-Qur'an. Nah, itu dia pilar pertama. Kalau kita mau kokoh imannya, kita harus memiliki ilmu. Kita harus dekat dengan ilmu, setidaknya dekat dengan sumber ilmu, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua, ya amal. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Ketika kita sudah memiliki ilmu, kita harus amalkan ilmu kita, bertanggung jawab terhadap apa yang kita ketahui. Yang ketiga, mujahadah. Karena dalam kita beramal, kita pasti akan didatangi oleh cobaan-cobaan. Kita pasti akan didatangi oleh godaan-godaan. Maka dari itu butuh mujahadah atau kesungguhan, ya, kesungguhan benar-benar kita mengamalkan ilmu yang kita punya.
sesimpel kita menghindarkan mata kita dari pandangan yang haram saja, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan lezatnya keimanan di dalam hati kita. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, bersungguh-sungguh mau meniti jalan menuju kami, kami akan bukakan jalan buatnya. Kami akan beri dia hidayah. Kami akan tunjukkan jalan supaya dia bisa sampai kepada kami. Lanahdiyannahum subulana. Maka dari itu ketika kita menerima cobaan, ketika kita menerima godaan, saat kita beramal dari ilmu yang kita punya, butuh yang namanya mujahadah. Dari pilar-pilar itu kalau kita sudah lakukan, insya Allah keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat keimanan kita sudah kuat, saat kita melakukan amar ma'ruf, saat kita sudah mencegah diri dari kemungkaran, insya Allah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baiknya umat. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama keturunan beliau, bersama orang-orang saleh, berkumpul di surga Nabi Muhammad SAW, surga Firdaus. Kalau kata Habib Ali Habsyi, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyar. Di surga itu nggak berselera aku di surga. Semua nikmat-nikmat surga nggak ada yang membuat aku bergairah selain kenikmatan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabatnya, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dia syahid di dalam perang Mu'tah. Syahid di dalam perang Mu'tah, tertusuk dengan tusukan tidak kurang dari 80 kali tusukan di bagian depannya. Bagian belakangnya bersih. Kenapa juga? Karena dia tidak pernah berpaling lalu kabur. Dia selalu ketika ada musuh di depannya dia hadapi. Itu yang menyebabkan dia ada sahabat yang berani, tidak pernah berpaling sehingga badan belakangnya bersih, badan depannya tertusuk dengan 80 tikaman. Bahkan ada yang menyebutkan 100 tikaman. Sampai darahnya habis, tangannya terpotong, lalu dia syahid di medan perang, menjadi syuhada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar ruhnya dibawa ke surga. Dinamakan At-Tayyar karena Sayyidina Ja'far At-Tayyar diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu mengelilingi surga, melihat kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi waktu Sayyidina Ja'far At-Tayyar syahid, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika berada di surga, Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang berada di pikirannya adalah Nabi Muhammad SAW. Permintaan pertama Sayyidina Ja'far At-Tayyar adalah, aku ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, semua kenikmatan surga berada di hadapannya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat di televisi, di internet, itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan surga. Tidak bisa memalingkan Sayyidina Ja'far At-Tayyar terhadap kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat dia berada di surga, yang dipikirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengunjungi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar datang ke Madinah menggunakan kedua sayapnya bersama para malaikat. Kemudian saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di majelis, kemudian nengok ke atas. Waalaikumsalam. Kemudian berbahasa-basi sedikit. Para sahabat bingung, Nabi Muhammad SAW ngomong sama siapa? Sungguhnya itu Ja'far At-Tayyar, datang dari surga mengunjungiku karena kerinduan kepada. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.